Saya lanjutkan pembicara kedua, saya undang guru saya, Profesor Dr. Anwar Yusuf, spesialis paru konsultan FISR yang akan membawakan presentasi dengan judul Screening Kanker Paru. Monggo, Prof. Monggo, Prof. Ya, terima Bisa kasih. Lanjut. Terima kasih. Ini masih Prof. Elista nih yang managing. Slide saya sudah kelihatan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya kedengeran? Ini saya pakai masker 2 lapis nih. Suaranya terdengar, Prof. Tapi presentasi yang tentang kurikulum vitae-nya belum keluar ya dari Dr. Laudia. Bisa dimunculkan dulu. Belum bisa. Belum bisa saya lihat, Prof. Dibesarkan bisa, Mbak? Ya, terima kasih. Beliau adalah Profesor Dr. Anwar Yusuf. Ini adalah staf pengajar di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI Rumah Sakit Persahabatan di Departemen Pendidikan Kedokteran FKUI dan Prodi Pulmo di beberapa Fakultas Kedokteran Indonesia. Beliau lulus FKUI tahun 1968, lulus SPP tahun 1976, lalu menjadi konsultan onkologi toraks, serta sebagai guru besar FKUI di tahun 2002 dan pensiun tahun 2008, tapi sampai saat ini masih sangat aktif mengikuti segala macam seminar, bicara di sana sini ya, Prof, dan mengajar di berbagai sering kita undang dari berbagai PPDS pulmonologi se-Indonesia. Saya persilakan, Prof. Ya, terima kasih ralat sedikit, itu saya bukan dokter besar ya, saya dokter kecil. Baik. Maaf, Prof. Siap. Screening kanker paru, silakan mohon di share screen. Saya nggak bisa, jadi tolong share screen dari situ. Ya, tolong full screen. Full screen. Slide ini saya buat dibantu oleh Dr. Faiza Hatim, staf muda dari bagian Departemen Pulmonologi FKUI. Bisa di full screen ya? Baik, Prof. Next slide. Nah, slide berikut. Ya, sudah. Slide berikut ya, ini kebetulan bukan foto saya sih, ya ganteng, tapi bukan foto saya, mohon maaf. Itu Steve McQueen, bintang film terkenal zaman dulu. Yang foto di kanan saya kira Anda kenal semua, Superman. Tapi Superman ini kemudian dia mengalami kecelakaan naik kuda, patah lehernya, jadi cacat seumur hidup. Dia dirawat dengan baik oleh istrinya yang setia, Diana Reeves namanya. Kemudian Superman meninggal, dan setahun kemudian Diana Reeves meninggal juga. Diana Reeves ternyata menderita kanker paru juga, gitu ya. Jadi itu sedikit orang-orang terkenal. Jadi di sini, next slide, ternyata kanker paru dapat mengenai laki-laki dan perempuan. Ini angka lama, saya rasa bisa pakai angka terbaru dari Prof. Elista aja. Tetapi tahun 2004 sampai 2006 saya pernah mengumpulkan ada 600 lebih kasus kanker paru di Rumah Sakit Persahabatan. 75%-nya adalah laki-laki dan sisanya perempuan. Tapi kalau di antara para perokok, maka 83% laki-laki dan perempuan 43%. Jadi sama-sama tinggi. Next slide. Saya kira ini angka Indonesia yang pertama, saya kira pada tahun 96, Yayasan Kanker Indonesia mengumpulkan data dari 13 laboratorium patologi anatomik. Waktu itu kanker paru adalah nomor 6. Ya. Sedangkan pada laki-laki nomor 10. Kenapa kok begitu? Nggak cocok dengan yang dibilang Prof. Elista tadi. Karena pada waktu itu kanker paru sangat sulit didiagnosis. Kalau Anda lihat di situ nasofaring, kelenjar limfe, kelenjar prostat, kolon, itu kan tanda kutip, mohon maaf, gampang ya ngambilnya, cuma dilihat aja terus bisa diambil. Kalau kanker paru kan tidak selalu bisa kelihatan. Jadi waktu itu juga diagnosis belum berkembang dengan baik. Next slide.
Ya, ini angka saya kira diabaikan saja, sudah angka lama. Next slide. Ya, di Amerika juga begitu, tapi di sini kelihatan bahwa kanker paru baik pada laki dan perempuan itu frekuensinya melebihi kalau digabung prostat, rektum dan pankreas. Ya. Pada perempuan payudara, apalagi itu rektum dan pankreas digabung masih tinggian kanker paru. Slide berikut ini juga slide lama, saya kira abaikan aja, silakan, tadi sudah diurutkan oleh Prof. Elista. Next slide. Nah, kanker paru itu kenapa suka ketemu terlambat? Karena dia ibarat ini nih, kepiting merayap di mana-mana sementara orang main golf. Jadi artinya tidak ketahuan, ya. Gejala-gejalanya tidak pasti. Next slide. Nah, kenapa keterlambatan diagnosis? Ya, sudah disebut tadi, tidak ada keluhan pada keadaan dini, juga tidak ada gejala khusus, ya. Mirip penyakit lain, hanya kebanyakan pada laki-laki dan perokok berat, dan pada perempuan yang merokok pasif. Next slide. Nah, ini mengingatkan sekali karakter aspirasi, tolong diklik, gambarkan. Klik saja, klik, ya. Gambar anatominya untuk mengingatkan. Halo, klik. Diklik, nice. Oke, sudah kelihatan, nggak apa-apa deh. Ya, gambar anatomi mestinya kita semua ingat, tetapi saya ingin menekankan bahwa kanker paru berasal dari epitel saluran napas, mulai dari bronkus besar sampai bronkus kecil, dan bisa juga ditumbuh di alveoli yang namanya alveolar cell carcinoma. Itu yang ahli pasti patologi anatomi. Slide berikut untuk mengenal saja. Nah, sekarang sampai pada screening. Screening itu artinya memeriksa, mencari penyakit ketika tidak ada gejala dan tidak ada riwayat penyakit tersebut. Ya. Nah, direkomendasikan agar supaya kita menemukan kasus dalam stage yang dini yang bisa memberikan pengobatan yang baik. Ya. Tadi Prof. Elista bilang bisa sembuh. Slide berikut. Slide berikut. Next slide. Next slide please. Nah, ada beberapa metode screening. Menurut teori ya bisa foto toraks, bisa. Jadi zaman dulu dilakukan, tapi sekarang tidak lagi. Ya, kalau ada nodul kurang dari 1 cm itu belum tentu kanker loh. Ya, karena harus ada bukti histologi. Dan tadi sudah disebut juga yang terlihat hanya yang perifer, lesi sentral di belakang jantung tidak kelihatan. Ya. Dan lesi kecil belum tentu dini. Tadi dikatakan kalau diperiksa lebih lanjut mungkin ada kelenjar getah bening mediastinum. Ya. Oke, slide berikut. Ada secara teori bisa juga dengan sitologi sputum. Kita memeriksa dahak, mencari sel-sel tumor ganas. Ya. Karena apa? Karena sel-sel tumor ganas itu terlepas dari epitel. Setiap saat atau setiap hari ada epitel terlepas. Ya. Tapi bila walaupun ada sel ganas ditemukan dari pemeriksaan sputum, tapi kalau lesinya kecil juga nggak kelihatan, gitu ya. Boleh diklik contoh gambar sel adenokarsinoma. Ada ya. Nah, metode screening bisa juga, halo, next slide, bisa kombinasi, itu juga bisa, berhasilannya lebih besar, tapi tetap saja angkanya kecil. Next slide. Nah, zaman sekarang dikenal macam-macam petanda tumor. Ternyata petanda tumor ini memang bisa meninggi pada kanker paru, tetapi tidak bisa menunjukkan yang dini. Ya. Dan penelitian kami, Dr. Ermita, slide berikut, itu menunjukkan bahwa memang ada kenaikan beberapa jenis. Next slide. Tapi ternyata tidak begitu, tidak bisa menunjukkan hubungan yang signifikan. Nah, yang dianjurkan adalah low dose CT scan. Ya. Low dose CT scan ini orangnya cuma tiduran saja, tidak merasa sakit apa-apa, dan nanti dilakukan CT scan. Next slide. Ya. Nah, siapa yang harus di screen? Ya. Ternyata tadi sudah disebut oleh Prof. Elista, ya. Orang yang punya rokok tinggi disebutkan 20 pack year, ya.
atau lebih. 20 pack year itu artinya kalau dia satu hari merokok satu pak dan selama 10 tahun, 2 pak selama 10 tahun dia dapat 20 pack year. Tapi kalau satu pak sehari selama 20 tahun dia dapat 20 pack year. Ya. Atau dia tadi sudah disebutkan juga sudah berhenti merokok tapi kurang dari 15 tahun. Ya. Di sini sebutkan usia 50 dan 80, di kita memang lebih muda, 40, 45 sudah kelihatan. Next slide. Next. Ya, oke. Ini lagi beberapa data. Slide berikut. Nah, ada beberapa slide yang tertinggal. Kelihatannya low dose itu bagaimana sih? Itu bisa dijelaskan oleh radiolog. Ada dosisnya, ada alatnya dan lain-lain. Ya. Tapi sekarang dan yang penting adalah orang yang harus di-screen itu yang mana. Kalau screening massal, kalau kita melakukan semua orang di-screen, itu tidak akan ada dampaknya sama sekali. Waktu saya belajar di Denmark, setiap perempuan yang masuk rumah sakit umur 15 tahun ke atas dilakukan usak vagina, dan itu ketemu banyak. Karena memang mudah ditemukan, tapi kalau kanker paru tidak berdampak. Jadi tinggi positif yield-nya amat rendah. Jadi kalau kita untuk mendapatkan satu pasien kanker paru, kita mesti periksa 3.000 orang. Biayanya besar, hasilnya kecil. Ya. Tapi mungkin manfaat individual bagus. Oleh karena itu harus dipilih yang mana yang perlu di-screen. Ya. Kewaspadaan akan tetap lebih penting. Slide berikut. Slide berikut. Slide lagi. Ya. Nah, ini kewaspadaannya kalau bagi pasien kemungkinan terdiagnosis kanker ini, kemungkinan tindakan bedah bila stage-nya sesuai, kemungkinan mendapat hasil pengobatan yang lebih baik, bisa hidup sehat lebih lama. Kalau bagi dokter, slide berikut, ya, pengalaman berharga tentu saja untuk diterapkan pada pasien lain, ya, kepercayaan pada dokter bertambah, dan sengketa medis bisa mengenai dugaan malpraktik bisa dicegah. Slide berikut. Bagi penanggulangan kanker tentu memperbaiki prognosis, tetapi individual maksudnya. Ya. Next slide. Ya, ini pesan terakhir saya kira. Ya. Untuk saat sekarang, tetap tinggal di rumah, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, ya. Jaga jarak, jangan berkerumun. Ya. Sekian saja dulu, terima kasih.